Bang Dalbo, Oke, gimana mau potong Bang Dia Dalbo? sudah Pamit turun terhormat dulu dari ya, ada sana. tamu ini ya. Oke, yang lain Pak Ustadz dan segala siap, siap. yang lain, Bang Peta, pamit dulu ya, ada tamu ini. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, kita kembali karena pertanyaan ini sifatnya umum. Terus saya juga kembali versi keyakinan sebagai ya banyak sekali ayatnya tentang Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah itu pencipta segala sesuatu. Di ayat lain dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rob itu diartikan sebagai yang mengurus, yang menghidupkan, yang menjamin, yang merawat seluruh makhluknya. Karena banyak ayatnya juga dikatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu pun yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah jamin rizkinya, artinya diurus lagi oleh Tuhan. Di ayat lain dikatakan kul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu tempat bergantung seluruh makhluknya. Artinya seluruh makhluk bahwa membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan membutuhkan makhluk. Di ayat lain lagi dikatakan ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia sembahlah oleh engkau Tuhanmu. Siapa itu yang telah menciptakan kamu, waladina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa. Lalu jelaskan sebagai bentuk mengurus dan merawatnya gitu kan. Alladzi ja'ala dia menjadikan bumi dihamparkan untuk kamu berjalan di muka bumi. Eh, dan seterusnya, ya itu ada di Al-Baqarah, apa namanya, wasama abinaa, dan langit yang ditinggikan, dan menurunkan hujan dari langit yang akan nanti menimbulkan buah-buahan sebagai rizki buat kalian. Nah itu jelas bahwa Tuhan itu yang mengurus, yang menjamin, yang merawat manusia, bukan manusia yang merawat Tuhan. Nah itu versi dalil kami ya di Islam. Nah sekarang pertanyaan lanjutan, silakan Pak Nelson nanti tanggapi, pahami. Saya ingin tahu menurut Pak Nelson, seorang sesosok yang namanya Yesus itu, dia itu Tuhan atau manusia, Pak? Itu dulu pertanyaan saya. Jadi kalau kita mempelajari kristologi tentang siapa itu Yesus itu, jadi sebenarnya kita harus panjang belajar ya, tidak sesimpel hanya 1 jam atau 1 hari, bahkan tidak selesai kalau kita membahas tentang kristologi siapa Yesus ya. Tetapi keimanan Kristen itu sudah dirumuskan, artinya kesimpulan-kesimpulan itu sudah ada dari penarikan kesimpulan dari secara totalitas dari keseluruhan Alkitab, sehingga timbullah suatu kesimpulan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di Alkitab itu sendiri. Karena kita tidak bisa berdasarkan asumsi di luar Alkitab, semua dasarnya harus dari Alkitab, begitu ya. Jadi Yesus itu sebelum segala sesuatu diciptakan dia sudah ada. Dia adalah Sang Firman yang kekal, yang ada dalam diri Bapa, di dalam kekekalan. Sebelum segala sesuatu diciptakan, bumi, langit, matahari, dan segala macam ya. Itu sebelum prainkarnasi, sebelum dia turun menjadi manusia, di ayat 1 Yohanes 1 ya. Tetapi setelah dia menjadi manusia, maka tidak perlu kita belajar mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Kita tidak perlu belajar kuliah atau SMP atau SMA ya. Kalau dikatakan manusia, dia harus menjadi terbatas. Dan di sana dijelaskan dia yang merendahkan diri, meninggalkan atribut kealahannya. Kenapa harus meninggalkan? Karena kalau Allah hadir di muka bumi ini secara mutlak, maka bumi ini akan hancur. Kan begitu logiknya. Karena Tuhan itu tidak terbatas kebesarannya, kemuliaannya. Jadi bagaimana caranya supaya Allah itu layak dan bisa masuk untuk misi ke dunia ini turun, untuk misi penyelamatan. Ya, kita tahu bahwa misi Yesus Kristus itu, Tuhan Yesus itu ke dunia ini adalah misi penyelamatan, bukan misi kalau dia seenak dengan berubah-ubah, bukan, tetapi dia misinya jelas untuk misi penyelamatan umat manusia dari dosa-dosa. Ya, Jadi artinya baik. Yesus itu bisa dikatakan apa? Kristen sudah menyimpulkan dari penarikan kesimpulan secara totalitas Alkitab bahwa Yesus itu adalah Allah. Aduh, ini jaringanku lagi, jangan-jangan. Sungguh-sungguh manusia, bukan. Begitu Pak Alip. Aduh, sayang sekali putus-putus.
Bagus, bagus. Sedikit Suaranya kesimpulannya Bang menurut Bapak, yes, ya. jaringannya Bang Nelson itu putus-putus. Lanjut. Oh, dari Pak Nelson sendiri ya. Iya, ya, Ya, jadi maaf tadi terputus-putus Pak Nelson. Jadi kesimpulannya menurut Pak Nelson, Yesus yang terlahir ke muka bumi itu sebagai manusia ya, bukan ilah ya, atau bukan Tuhan ya. Iya, saya katakan tadi Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Di saat dia menjadi manusia, tentu dia akan memiliki batas-batas, namanya manusia. Tetapi dia tidak secara seutuhnya meninggalkan Aduh, putus-putus. keilahiannya. Ini bukan orang sakit. Jadi itu ya, walaupun dia menanggalkan atribut-atribut kealahannya, tetapi dia tidak semua melepaskan itu. Itu tetap ada melekat pada dirinya. Begitu. Makanya ada istilah kristologi di natur Yesus. Dia sungguh-sungguh manusia dan dia sungguh-sungguh Allah yang tidak bisa dibedakan tapi tidak terpisahkan. Itu intinya ya. Istilah bahasa Yunani. Oke, baik. Terima kasih Pak Nelson. Ada istilah bahasa Yunaninya apa namanya itu ya? Apa tria persona? Bukan, itu Tritunggal. Beda itu satu pribadi dua natur. Itu natur manusia dan natur ilahi. Ada pada diri Yesus. Jadi seperti itu Pak. Ya, ya, secara tidak langsung kesimpulannya adalah Yesus itu sebagai manusia sekaligus juga sebagai Allah itu dalam keyakinan Pak Nelson kan gitu ya. Betul. Nah, artinya dia manusia sekaligus Allah juga yang hadir dalam body Yesus. Maka Yesus itu adalah ketika dia dari masih kecil sampai dia dewasa, itu dia berada dalam rawatan atau peliharaan orang tuanya. Itu data atau fakta yang tidak bisa kita hindarkan. Nah, artinya di sini Yesus sebagai manusia adalah Tuhan dirawat oleh manusia. Iya, iya. Karena iya. tanpa iya, sementara tadi Bapak mengatakan ya Ya, jadi begini Bang Alif. Kalau diambil kesimpulan kesan seperti itu seolah-olah apa ya, itu jadi suatu lelucon ya, tetapi di dalam kekristenan itu bukan suatu lelucon, bukan itu adalah bukan suatu lelucon, fakta. bukan lelucon. Maaf, kita tidak lelucon. Maaf Pak. Kita pertanyaan ini memang orang menguji akal sehat dari pertanyaan gitu loh. Memang kita semua sepakat di awal jawabannya. Tuhanlah yang mengurus, Tuhanlah yang merawat manusia gitu, yang mengatur manusia. Makanya tadi Bapak, namun kembali ketika ada Bapak Pak Nelson menuhankan sesosok anak Maria yang Pak Nelson yakini sebagai Tuhan, maka konsekuensi logisnya adalah Tuhan itu dirawat oleh manusia, paling tidak di masa kecil, paling tidak selama 2 tahun lah gitu. Iya, ya kalau kita berbicara secara manusianya, ya itu benar, kita nggak bisa menolak itu loh. Ya, itu benar, kami tidak membantah itu. Ya, makanya saya bilang dia sungguh-sungguh menjadi manusia, bukan setengah manusia atau yang apa ya, atau siluman ya, yang kadang-kadang nongol, kadang-kadang hilang, kadang menghilang, kadang datang, bukan. Dia sungguh-sungguh manusia. Begitu ya. Tetapi di samping dia manusia, natur dia adalah natur sang ilahi. Sehingga dia waktu awal melayani atau setelah dia dewasa, umur 30 tahun, karena memang Allah sudah menghendaki atau dia sendiri menghendaki bagaimana awal pelayanannya, ya sehingga dia bisa melakukan hal apapun dengan mujizat-mujizatnya, ya, Ya, baik termasuk Pak. membangkitkan saksi, begitu. Jadi ada Oke, proses. baik Pak. Ya, biar cepat kelar. Mungkin begini, karena Anda meyakini dia itu memang sungguh-sungguh manusia, tetapi dia juga sungguh-sungguh ilahi. Maka juga tidak lepas juga pertanyaannya, Maria itu sungguh-sungguh merawat manusia, sungguh-sungguh juga merawat ilahi, karena tidak terpisahkan antara manusia dengan ilahinya. Iya, bisa juga diambil kesimpulan begitu, tidak masalah bagi kita, ya, nggak masalah. Memang faktanya seperti itu. Ya, cuma ini konsekuensinya mendobrak dari pernyataan di awal itu aja kan, bahwa Tuhanlah yang merawat manusia, bukan manusia merawat Tuhan. Atau mungkin ada satu fase di mana
Tuhanlah yang dirawat oleh manusia, kan gitu. Tapi oke kalau memang itu keyakinan Pak Nelson sih ya, silahkan. Ya makanya bisa dibedakan, Pak. Bisa dibedakan. Yang dirawat itu adalah kemanusiaan Yesus. Ilahi mana bisa dirawat, orang dia perawat, dia yang memelihara segala sesuatu. Makanya Lah itu kita kan tadi Bapak udah sepakat, Pak. Tadi Bapak udah bilang. makanya di dalam natur Yesus itu kita kan sudah bilang tadi ada natur manusia yang sungguh-sungguh manusia. Nah inilah yang dibesarkan, dirawat, yang makan. Iya, sekaligus juga di situ ada Natur natur. ilah bisa mati apa? Udah bilang. Aduh, jaringannya putus-putus ya. Kayaknya ini merah-merah. Makanya tadi karena Bapak meyakini ada dua pribadi dalam Yesus, sebagai insani dan sebagai ilahi sekaligus ada di sana, maka konsekuensinya juga tidak salah ketika memang di awal pernyataan bahwa Maria ini juga adalah yang merawat insani sekaligus merawat ilahi. Karena insani dan ilahi itu ada dalam satu pribadi, yaitu seorang pribadi yang namanya Yesus gitu. Ya kalau memang ini kan tadi sudah disepakati, sebenarnya kita nggak perlu ini lagi gitu kan, karena kembali kepada itu kan konsep keimanan Pak Nelson, ya kami hargai gitu aja. Jaringannya Bang Nelson itu merah-merah, merah ada 5. Sebentar dia balik lagi. Jaringannya kan dia di Kenapa? Kalimantan dia. Iya betul, apalagi kalau merujuk kepada ke konsep pertanyaan loh, ke konsep ayat ya, masih pendekatan penjelasan besar logika. Ketika dalam konsep ayatnya Lukas 2:11 dikatakan hari ini telah lahir Kristus Yesus Tuhan. Berarti yang lahir itu Tuhan. Itu udah jelas. Artinya yang dirawat ya itu Tuhan. Nah, saya nggak hargai dulu, maka jelasannya lebih jauh gitu. Gitu. Kalau yang lahir itu adalah Tuhan, ya konsekuensinya yang merawat Maria itu adalah merawat Tuhan, membesarkan Tuhan, menghidupkan Tuhan, gitu kan, memelihara Tuhan. Makanya tinggal mau berapa lama nih fasenya gitu. Apakah hanya 2 tahun, atau 7 tahun, atau 12 tahun, atau 30 tahun? Karena setelahnya dia sudah berdakwah sendiri gitu. Itu mengawali perdiskusian aja, nanti kan kita kembangkan. Memang dalam lintas agama itu prinsip pembahasan itu tetap yang paling prinsip, yaitu tentang ketuhanan gitu. Kalau turunannya nanti bisa gampang lah. Kalau masalah ketuhanannya aja belum selesai, bagaimana tentang isi-isi tentang ajarannya gitu. Aneh nih. Enak itu dia. Artinya kalau dia memang tidak ada dasar dalilnya, dia katakan tidak ada. Itu Bang Nelson. Buat kawan-kawan Kristen, jangan pernah nyuruh Muslim pahami Trinitas. Kristen sendiri nggak ada yang paham. Satu Kristen, ada satu komal, ada 3 Kristen menjawab tentang Trinitas. Setauku nggak ada yang sama. Atau 1 jam diskusi dengan satu Kristen ini, sejam berikutnya dengan Kristen yang lain pasti jawabannya. Atau kalau bisa menjelaskan, kita tampilkan perisai Trinitas, silahkan Anda jelaskan. Itu dia naik. Kalau Bang Juma sebenarnya nggak perlu bantuan, paling biasanya kalau untuk di room UTN, untuk keadilan bantu, untuk ini aja pegang kabel, bantu timer gitu. Mau dikeroyok 20 orang juga. Selamat siang Bang Riko. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Dublin ya.
Selamat siang. Mungkin kalau enggak saya kasih yang lain ya, dari tadi nggak enak aku ngomong terus, mungkin Bu Namanya Rahma, Bunda, Pak Yani atau penatur dia. Irwan, Pak Irwan. Walah, Silakan. Apa nih? Udah ya? Silakan. Udah sekarang apa ya? Boleh bertanya nih. Udah selesai kah topiknya, Ustadz? eh iya selesai karena sudah tidak ada orangnya. Oh, oleh ini Riko. Itu silakan. Bang Riko silakan. Oke, Bang Riko. Mana Bang Saya Riko? saya Islam bang. Kita saling menguatkan aja. Hah? Oke. Saling menguatkan. Oke. Gini dulu ya. Gini, pemahaman kekristenan kalau saya mohon maaf kalau saya salah ya. Kan enggak, saya tanya dulu. Abang ini Trinitas kah? Tritunggal atau apa deh denomnya atau apa aliran? Muslim. La Ya ilaha Muslim. illallah. Kok Tritunggal? Emang ada Nggak Muslim bahas tentang Tritunggal? nggak bahas tentang Kristen kita. Kita bahas Ya, kok enggak lah kalau cerita-cerita saya bahas. sering-sering tentang Islam aja. Oh, Ini enggak. komal diskusi, Bang. Kenapa Ya, kami kalau saya menganggap ini? Karena dia ini tappingannya, numpan tanya. Udah kenal Allah belum? Itu tappingan Anda, jadi kami menyangkanya Anda itu oten. Enggak. kita mengenal Allah itu melalui firman-firmannya gitu. Ya, tahulah kita meyakini. Oh, Iya. Kalau mungkin lebih dalam mungkin Pak ini ya secara Oh makrifat ini, ya. saya sudah tahu ini, Bu Saudara. Biarkan. Itu yang pernah ngaku oten di sini. Udahlah. Dia memaparkan ilmu-ilmu tasawuf. Iya. Sebenarnya Tolong bantu secara Bang tidak Soma di langsung mana? dia itu sudah murtad. Oh gitu ya. Iya, ngapain kita sesama muslim berdebat ini? Gak ada gunanya. Ya, baru saya ingat pernah naik di sini mengaku oten. Oh iya. Ku ingat Masih ingat? juga, saya Ya ada. itu dia. Hmm. Ngaku Ngaku oten. oten, Jadi akhirnya Anda itu dia secara tidak langsung Anda itu sudah murtad. menasihati kita toh. Ya. Sudah diturunkan. Ya, paham. Boleh gabung. Silakan naik. Sebenarnya di sini bukan sesi-sesi tanya jawab. dengar ketika orang-orang Quraisy Jangan gitu. Tolong seakan-akan Gurunda tidak punya kapasitas. Gurunda itu 1000 lawan 1 bisa kok. Nggak ada yang dikhawatirkan dengan Bang Zuma. Jangan salah ya. Tolong, bantu Mak. Seakan-akan Bang Suma tidak punya ilmu. Bang Suma itu luar biasa dia punya ilmu. Itu rum Enggak, penghujat. itu yang Itu penghujat yang ini request juga sebenarnya banyak. psikopat Cuman di dia sini. nggak naikin aja. Ustadz Gimana ini kan kadang psikopat lagi. Psikopat ini. Harusnya jangan 11 ke situ lah. 12. Iya, 11 12 sama kiamat ini. Aduh, bukan Dulu nggak ngehujat loh Kecuali psikopat. Kemal Bang Ken. Boleh. serba salah juga kalau sudah di atas ini Gurunda kan. Kalau dia turun dibilangin kabur. Ya. Psikopat ini penghujat ini. Gak berani dia masuk komal muslim. Saya pernah sama Anggur Rasam datangi di situ, nangis. Kalau saling menghujat ya ahlinya saya.
Silakan teman-teman Kristen naik. Siapa? Waalaikumsalam. Ini diam aja. Tolong Bang Alif, bantu-bantu Ma. Wah, luar biasa. Minta tolong. Ya, kalau si Kopak itu memang lawannya itu Kores, Kores. Mana? Ada yang mau naik lagi, host? Belum ada. Aku nyelesain kerjaan. Oke, siap. Silakan teman-teman Kristen mau naik, silakan request. Kita diskusi santai. Berbeda. Halo. Rumpang hujat. Nggak dikasih ngomong, Burunda. Cuma. Sambil nunggu teman-teman yang mau naik ke atas, 114 juta penonton di bawah, mohon dibantu tap-tapnya layar di room ini ya, biar room ini kuat. Terima kasih atas bantuannya.